Senin malam, polisi menangkap Fanny Rosyana di sebuah hotel saat tengah menggunakan narkoba. Fanny Rosyana adalah orang yang membongkar kasus Freddy Budiman yang saat itu dengan leluasa menggunakan narkoba, meskipun di penjara di Lapas Narkotika Cipinang. Ya, kita akan berbincang terkait hal ini dengan Brigjen Pol Arman Depari, Direktur Narkoba Mabes Polri, yang sudah bergabung langsung dari Cawang. Selamat sore, selamat malam Pak Arman Depari. Selamat malam Mbak Anggia dan Mas Ardi. Ya, di studio juga sudah hadir Mbak Anggita Sari, teman dari Fanny. Selamat sore Mbak Anggita. Sore. Kemudian di ujung telepon juga bergabung Farhad Abbas, pengacara dari Fanny Rosyana. Selamat sore Bang Farhad. Selamat petang. Ya, selamat petang Bang Farhad. Saya mau ke Pak Arman Depari dulu. Pak Arman, bagaimana kronologi penangkapan terhadap Fanny Rosyana ini? Iya, jadi penangkapan yang kita lakukan itu terjadi tadi malam, kira-kira pukul 22.30, berdasarkan informasi yang kita terima dari masyarakat yang menyampaikan atau menginformasikan kepada kita bahwa di sebuah hotel di Bilangan Jakarta Barat terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengirim tim. Kemudian setelah kita berada di sasaran, tidak terlalu lama melakukan penyelidikan, maka tim kita melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di salah satu kamar. Kemudian di sana kita temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket dan juga alat isap sabu atau biasa kita sebut dengan bong. Nah, dari kamar tersebut kita amankan 1 orang wanita dengan inisial nama VR. Yang bersangkutan mengaku berprofesi sebagai model. Setelah kita lakukan pemeriksaan dan juga melakukan tes laboratorium dengan memeriksakan urin yang bersangkutan, maka hasil pengecekan laboratoris tersebut mengindikasikan yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, karena hasil dari lab itu menyatakan bahwa positif metamfetamin. Nah, oleh karena itu setelah kita lakukan pemeriksaan, maka dengan barang bukti dan saksi yang kita dapatkan, yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Direktorat Pidana Narkoba Mabes Polri. Pada saat polisi masuk ke dalam kamar hotel, apa yang sedang dilakukan oleh tersangka? Yang bersangkutan sedang membuka pintu. Nah, pada saat dia membuka pintu inilah tim kita masuk. Pada saat itu tersangka sendirian atau ada seorang lain yang menemani? Pada saat lakukan penangkapan, yang bersangkutan hanya sendiri berada dalam kamar. Ya, Pak Arman, pada saat ditangkap, apakah tersangka Fanny ini dalam kondisi yang kesadaran penuh atau sedikit mabuk mungkin? Kalau dari pengamatan sementara dan hasil uji lab, memang yang bersangkutan masih di dalam pengaruh narkoba yang mungkin dikonsumsi oleh yang bersangkutan sebelum petugas melakukan penggeledahan dan penggerbekan di kamar yang bersangkutan ini. Pak Arman, untuk penangkapan Fanny Rosyana ini apakah sebelumnya sudah ada pemantauan atau hanya berdasarkan laporan saja, atau memang sudah dicurigai, sudah dikuntit dari beberapa waktu sebelumnya? Tidak, ini bukan berdasarkan atau hasil dari penyelidikan dengan waktu yang panjang. Tetapi ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang segera kita tindak lanjuti.
karena masyarakat yang memberikan informasi tentu harus direspon oleh kepolisian sebagai bentuk pelayanan kita, sehingga kita melakukan tindakan di lapangan dan hasilnya melakukan penangkapan terhadap tersangka VR tadi. Pak Arman, kami mendapatkan informasi pada saat ditangkap itu Fani sedang menunggu teman prianya atau sedang bersama teman prianya. Apa benar, Pak Arman? Yang bersangkutan hanya sendiri pada saat kita lakukan penangkapan. Nah, apakah kalau dia ya silakan Pak Arman teruskan. Kalau misalnya ada yang ditunggu, tentu dia punya rencana atau pekerjaan sendiri apa yang dilakukan di kamar hotel tersebut. Nanti mungkin kami akan dalami lagi apa yang menjadi alasan yang bersangkutan berada di hotel. Apakah barang atau narkoba yang digunakan ini terkait dengan jaringan Freddy Budiman, Pak Arman? Sampai saat ini tidak ada kaitannya, karena kasusnya berbeda, dan juga seperti tadi saya sampaikan bahwa kita menerima informasi dari masyarakat, bukan melalui suatu penyelidikan yang panjang. Pak Arman, sekarang tersangka Fani ini sudah ditahan, mungkin juga sudah dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apa informasi yang diperoleh hingga sementara ini dari Fani, Pak Arman? Sampai saat ini yang bersangkutan masih belum memberikan keterangan apapun. Bahkan dalam pemeriksaan kita kelihatannya masih berbelit-belit dan juga belum memberikan kejelasan seperti apa dan dari mana dia mendapat barang bukti. Baik, saya mau beralih ke Mbak Anggita Sari. Mbak Anggita, sampai dengan saat ini masih berhubungan atau masih sering komunikasi dengan Fani? Iya, mungkin yang dari kasus yang Freddy Budiman itu mungkin terlihat rada ada clash gitu. Cuma karena Fani Rosiana kan pada dasarnya itu teman lama saya, yang memang saya tahu dia pemakai aktif dari lama ya. Apa yang digunakan ya, Mbak? Yang saya tahu dia itu sabu-sabu sama Happy Five gitu. Dan yang saya bingung, tadi pagi langsung dapat laporan katanya Fani Rosiana ditangkap ya, kena tangkap. Itu yang anehnya, saya masih berhubungan cuma tidak terlalu intensif. Dan kebetulan kemarinnya itu Fani itu berhubungan dengan saya via line ya, line iPhone, tapi dengan keadaan yang istilahnya paranoid ya, kayak ketakutan. Anda bisa bilang dia paranoid dari mana? Dia bilang dia nangis, stres, nggak tahan segala macam. Yang saya bingung kok tumben gitu, karena kita kan jarang gitu ya berkomunikasi. Kok tumben dia nangis, dia mohon katanya tolong dong gue ke apart lo, gue udah nggak kuat gini segala macam. Lo kenapa? Karena aku udah teman lama, aku jujur nanya udah ceplos kan, lo make apa gitu kan. Enggak, gue cuma kebanyakan Happy Five, kebanyakan Halimah. Gue kebanyakan Halimah jadi kayak gini. Oh ya udah, tapi jangan di apart aku deh kayaknya, gue bilang gitu. Kita ketemuan di adalah salah satu mall daerah Kuningan di dekat apartemen aku. Terus katanya, oh ya udah ketemuan di situ aja. Ya udah, aku mandi ya. Ya oke. Maksud aku bilang ke dia kalau ada apa-apa sharing aja lah ke aku. Kira-kira pukul berapa? Masih ingat? Itu pokoknya aku selesai itu pukul jam 5 sore. Jam 5 sore. Kayak jam 5 sore itu kan udah lama banget nggak ketemu kan semenjak kasus itu. Ya udah, daripada dia stres, maksud aku sharing aja lah ke aku. Aku udah selesai, aku telepon udah mau maghrib. Aku telepon, lo di mana? Jadi nggak nih, gitu kan? Dia bilang nggak jadi, gue ada urusan, gitu. Gue ada urusan, besok aja. Dari perbincangan yang terakhir tidak terlihat kalau Fani masih dalam kondisi paranoid atau ketakutan. Sangat banget, dia nangis terus sampai kalau misalnya gue nggak boleh ke apartemen lo, gue di kolam renang lo deh, nggak apa-apa, gue cuma
lo tau kan gue sayang sama lo segala macem. Terus saya omongannya tuh udah mulai kacau ya karena aku tahu kan, makanya aku ceplosin, lo make apa? Enggak kok, gue cuma kebanyakan Halimah. Itu komunikasinya melalui teks ya? Jadi melalui teks tidak sama komunikasi suara? telepon. Oh, sempat telepon juga? Sama telepon juga, aku telepon juga. Lo tuh kenapa, tolongin gue deh, segala apa ya, jadi nggak jelas gitu. Giliran aku udah mau nyamperin nih, kita udah mau ketemuan, dia bilang pas abis maghrib itu dia bilang besok aja deh, gue ada urusan bentar, kayak gitu. Ya udah, tiba-tiba besok paginya dapat kabar kayak gini kan. Fani bilang nggak pada saat itu dia ada di mana? Dia bilang lagi di rumahnya, rumahnya atau apartemennya gitu, nggak tahu. Cuma dia bilang, dia ngaku, malah dia sempet bilang, ayolah ketemuan sini, gue banyak Happy Five, gue lagi kebanyakan Happy Five ini. Fani sempat cerita nggak sama Ara, atau pernah cerita nggak dia dapat barang dari mana? Aku sempet nanya sih, kok kalau sabu aku nggak pernah nanya ya mas Said. Tapi kalau masalah pil Happy Five aku sempet nanya, kok lo bisa, ya aku nanya asal gue aja, kalau bisa dapetin Happy Five sebanyak ini sih gitu. Banyaknya tuh berapa sih Mbak? Maksudnya banyaknya tuh ya per hari. Puluhan? Maksudnya kan per strip ya, Per strip, per strip gitu, dan dia bisa dapetin itu banyak banget setiap harinya gitu. Dan itu kan Banyak tuh lebih dari 5, lebih dari 10? se-strip lebih dari, kadang sehari dia bisa 5 strip. 5 strip? Dari Satu strip itu isinya berapa sih? 10 gitu kayak gini gitu kan. Oh, okay. Nah, mungkin itu juga yang mempengaruhi dia setiap interview jadi agak berani atau apa, karena kan saya kenal dia dulu. Pernah saya sempat tanya kan, dari mana? karena kan itu juga barang yang tidak murah juga ya gitu. Kok bisa dapat tiap hari gitu asupan. Dia sih bilangnya dapat dari nggak tahu pacar-pacar, ada pacarnya atau abang-abangannya yang di kepolisian lah, yang di bagian narkotik gitu-gitu. Abang-abangnya yang dari Iya, kepolisian? kadang-kadang dia bilang dari abangnya atau nggak dari pacarnya waktu itu yang katanya di bagian narkotik. Itu udah lama, udah setahun lalu deh.